Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saudara-saudara, dalam perjumpaan yang ketiga setelah Gusti Yesus bangkit dari antara orang mati, Simon Petrus mendengar beliau bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini mengasihi aku?" Simon Petrus berkata kepadanya, "Benar Gusti, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Agaknya Simon menjawab spontan, tanpa pikir panjang. Tak sempat ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Gusti Yesus menyebutnya Simon anak Yohanes. Bukankah dengan sebutan itu dulu Gusti Yesus menyapanya, manakala untuk pertama kalinya Simon berjumpa dengannya? Ya, kala itu Simon menemui Gusti Yesus atas ajakan Andreas, saudaranya. Andreas yang sebelumnya mengguru kepada Yohanes Pembaptis telah lebih dulu menjadi pengikut Gusti Yesus. Andreas inilah yang mengabari Simon bahwa ia dan seorang ex-murid sang pembaptis lainnya telah menemukan sang Mesias. Atas dasar itu, Simon bersedia diajak Andreas untuk menemui Gusti Yesus. Dalam perjumpaan yang pertama itulah Gusti Yesus berkata kepada Simon, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dijuluki Kefas alias Petrus." Sejak saat itu, Simon menyusul Andreas menjadi pengikut Gusti Yesus. Sekarang, dengan menyapa Simon, anak Yohanes, Gusti Yesus mengingatkan Simon tentang peristiwa kali pertama jumpa sang Mesias. Momen saat Simon menjadi muridnya. Kasih yang mula-mula, semangat yang mula-mula. Meski pernah gagal lantaran menyangkal beliau sampai 3 kali, Simon tetap murid Gusti Yesus dan diajak untuk memiliki kembali kasih dan semangat yang mula-mula. Menanggapi jawaban Simon bahwa ia mengasihi Gusti Yesus, Gusti Yesus memberinya amanat, "Gembalakanlah domba-dombaku." Boleh juga diterjemahkan, "Berilah makan domba-dombaku, boske ta'arniamu." Lalu untuk kedua kalinya Gusti Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawaban kedua dari Simon sama persis seperti mengulang saja jawaban pertama. Tanpa pikir panjang ia berkata kepada junjungan mulia, "Benar Gusti, engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Menanggapi jawaban itu, Gusti Yesus memberinya amanat, "Gembalakanlah domba-dombaku." Atau pimpinlah, atau perhatikanlah, pedulikanlah domba-dombaku. Poimane tak perobatanmu. Kemudian untuk ketiga kalinya Gusti Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saat itulah Simon tersadarkan
Bukan karena kali ini Gusti Yesus menggunakan kosakata yang berbeda untuk mengasihi, yaitu phileo, dibandingkan dengan dua pertanyaan pertama menggunakan kata agapao, sehingga kesannya karena Simon hanya bisa mengasihi dia dengan phileo, maka Gusti Yesus menurunkan tuntutannya dari semula agapao menjadi phileo. Bukan, tidak demikian. Sebab dalam Injil Yohanes kedua kata itu digunakan bergantian. Bahwa Bapa mengasihi Yesus misalnya menggunakan kata agapao. Misalnya Yohanes 3:36 dan phileo 5 ayat 20. Bahwa Yesus mengasihi Lazarus juga menggunakan kata agapao 11 ayat 5 dan phileo 11 ayat 3 misalnya. Bahwa Bapa mengasihi murid-murid Yesus juga menggunakan kata agapao 14 ayat 21 dan kata phileo 16 ayat 27. Bahkan sebutan untuk murid yang dikasihi Yesus juga menggunakan kata agapao. Pasal 13 ayat 23 misalnya, dan phileo pasal 20 ayat 2. Duduk perkaranya begini. Dua kali sudah Simon menjawab tanpa pikir panjang. Sampai-sampai Gusti Yesus menyampaikan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Sungguh keterlaluan. Simon juga tersadarkan bahwa ia telah gagal dalam mengasihi Gusti Yesus. Ia pun ingat pernah kecewa kepada Gusti Yesus ketika beliau mengatakan akan meninggalkan para murid, pergi ke tempat yang tidak dapat mereka datangi. Pasal 13. Kemana engkau akan pergi? Tanya Simon. Sementara masih segar dalam ingatannya betapa ia pernah dengan tegas menjawab pertanyaan Gusti Yesus bahwa ia dan kawan-kawannya tidak akan berpaling dan meninggalkan Gusti Yesus. Sebab Gusti, engkau memiliki perkataan-perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Pendeknya, di momen kritis ketika sekian banyak murid telah berpaling dan meninggalkanmu, 6 ayat 66. Kami tetap bersamamu, dan sekarang engkau akan meninggalkan kami, pergi ke tempat yang tidak dapat kami datangi. Kecewa. Simon pun ingat pernah gusar kepada Gusti Yesus karena merasa beliau meremehkan pertanyaannya dengan jawaban, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. 13 ayat 36. Sekarang, nun dalam bahasa Yunani, dan kelak atau nanti, husteron, sekarang tidak bisa mengikuti Gusti Yesus ke tempat kemana beliau pergi. Kelak baru bisa. Ada apa dengan sekarang? Mengapa harus nanti? Tanpa berpikir panjang, Simon Petrus pun berkata, sengit, Gusti, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. 13 ayat 36. Agaknya Simon tidak menyadari bahwa ia telah membalikkan perkataan Gusti Yesus. Akulah gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 10 ayat 11, 15. Kedengarannya heroik, saking emosionalnya. Nah, menanggapi perkataan itu, jawaban Gusti Yesus menggarisbawahi bahwa Simon Petrus sama sekali belum siap untuk mengikuti dia. Kau akan memberikan nyawamu untukku? 13 ayat 38a. Gak salah nih. Demi mengikut aku. Yang benar. Mengikuti Gusti Yesus dalam konteks ini berarti pergi ke rumah Bapa. 14 ayat 2. Itu berarti menempuh jalan penderitaan hingga kematian. Simon Petrus juga kawan-kawannya masih jauh dari siap. Titeni, ayam jantan pasti tidak akan berkokok sampai engkau menyangkal aku 3 kali. 13 ayat 38b. Nah, dapat dibayangkan perasaan Simon mendengar tanggapan Gusti Yesus seperti itu. Tentu ia ingin membuktikan bahwa ramalan, tanda petik, ramalan Gusti Yesus salah.
Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang benar. Dan itu hampir menjadi kenyataan dalam insiden penangkapan Yesus, di mana pasukan Romawi berkekuatan 600 orang dikerahkan bersama-sama dengan para pengawal bait suci, suruhan para imam kepala dan orang-orang Farisi, geruduk lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Simon menghunus pedang dan menebas telinga kanan Malkus, seorang budak imam besar. 18 ayat 10. Padahal Gusti Yesus sudah meminta agar mereka hanya menangkap dirinya dan membiarkan murid-muridnya termasuk Petrus pergi. 18 ayat 8. Simon yang masih penasaran untuk membuktikan dirinya mengikuti rombongannya menggiring Gusti Yesus yang terbelenggu itu. Ia sampai dekat gerbang istana imam besar. Saat itulah seorang hamba perempuan, 18 ayat 17, orang-orang yang ada di situ, 18 ayat 25, dan kerabat si Malkus, 18 ayat 26, mengenalinya sebagai pengikut Gusti Yesus. Petrus yang sebelumnya begitu heroik menyangkal tudingan mereka sampai 3 kali. Setelah itu berkokoklah ayam jantan, 18 ayat 27. Tanda petik ramalan Yesus benar terbukti. Upaya Petrus untuk membuktikan hal yang sebaliknya gagal. Ia memang belum siap untuk mengikuti Yesus dengan menempuh jalan penderitaan dan kematian. Mengikuti Yesus ke rumah Bapa. Nah, ingatan akan rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut membuat Simon menyadari bahwa ia telah gagal dalam mengasihi Gusti Yesus. Ia pun berduka. Ia merasa bahwa ia mengasihi Gusti Yesus, tetapi ia sadar ia tidak cukup mampu mengasihi beliau sampai memberikan nyawa untuknya, sampai tetes darah terakhir hingga titik darah yang penghabisan. Pikiran pendeknya telah dipatahkan, kesombongannya telah dihancurkan. Ia pun berkata kepada Gusti Yesus, Gusti, Engkau tahu segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Termasuk Simon apa adanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara-saudara, Gusti Yesus tahu muridnya yang satu ini telah tiba pada kesadaran dan pengenalan diri yang benar. Itulah tujuan beliau menanyakan hal yang sama 3 kali kepadanya. Ia sedang membimbing Simon untuk tiba pada kesadaran dan pengenalan diri yang sejati. Kesadaran dan pengenalan diri yang membuat orang terbuka terhadap anugerah Allah yang memulihkan. Bahkan berdasarkan kesadaran dan pengenalan diri itulah amanat ilahi diteguhkan. Sebab kemudian Gusti Yesus berkata kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Atau berilah makan domba-dombaku, bos kita probatamu. Amanat itu segera disusulnya dengan sebuah maklumat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pencerita kita, narator kita menjelaskan kepada kita maksud perkataan itu. Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, dulu Simon ketika masih muda, meski sudah menjadi murid Gusti Yesus sekalipun, masih semau gue. Itu membuatnya tidak kunjung siap untuk mati dan memuliakan Allah. Tapi sekarang, jika engkau sudah menjadi tua, ia disiapkan untuk mati dan memuliakan Allah, itu berarti ia disiapkan untuk mengikuti Gusti Yesus, junjungan dan guru yang dikasihinya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jelaslah sudah Simon Petrus telah dipulihkan dan diberi amanat untuk mengikuti jejak Gusti Yesus. Yaitu menggembalakan kawanan dombanya. Dalam menggembalakan domba-domba Gusti Yesus itulah ia akan menempuh jalan penderitaan dan kematian. Mengikuti Gusti Yesus secara purna hingga ke rumah Bapa. Dengan jalan itulah Allah dimuliakan. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, murid atau pengikut Gusti Yesus seperti Simon Petrus adalah manusia biasa. Dengan antusiasme, semangat, keinginan untuk melakukan yang dipandang terbaik bagi beliau, tapi memiliki kelemahan juga,
demikian pula kita. Yang kedua, Gusti Yesus tidak membuang siapapun di antara murid atau pengikutnya yang pernah gagal. Ia mengingatkan Simon akan kasih dan semangat yang mula-mula. Bagi Gusti Yesus, murid tetap murid meski pernah gagal. Pengikut tetap pengikut meski tak selalu berhasil. Yang terpenting dalam kegagalan atau keberhasilankah tetap membuka diri kepada anugerah Allah, bukan malah membuang diri dari hadapannya. Ketiga, Gusti Yesus membimbing kita kepada kesadaran dan pengenalan diri. Ia ingin agar kita bisa mengatasi kesombongan kita, melampaui kedanggalan kita. Dalam kesadaran dan pengenalan diri kita akan belajar rendah hati, dan kita pun dimungkinkan untuk mengalami kekuatan anugerah Allah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Keempat, Gusti Yesus meneguhkan kita untuk menerima dan melaksanakan amanatnya. Untuk Petrus mengembalakan domba-dombanya. Untuk kita sesuai dengan karunia dan panggilan kita masing-masing. Yang jelas dibutuhkan totalitas untuk mengemban amanat tersebut. Kelima, Gusti Yesus meneguhkan kita untuk menerima dan melaksanakan amanatnya. Melalui itu semua, kita belajar mengikut Gusti Yesus selama kita hidup. Sampai akhirnya kita datang ke rumah Bapa untuk tinggal bersama Dia yang mengasihi kita, yang kita kasihi itu untuk selama-lamanya. Amin.